percaya engkau pasti telah merencanakan yang terbaik untuk diriku, agar ku tak jatuh dan selalu ada di jalan kepadamu. Ku meminta, ku menyembah, ku bersujud. Jadi kamu udah ketemu sama pacarnya Karin? Oh, enggak, belum. Itu Karin yang cerita maksud aku. Jadi intinya tipenya pacarnya Karin bukan yang kamu ceritain tadi, bukan. Kalau menurut cerita Sofi, apa masih mungkin pacarnya Karin itu Bang Rudolf? Berhubung Ibu Raisa selaku pihak tergugat tidak dapat hadir karena sakit, maka sidang pemeriksaan berkas perceraian antara saudara Helmi dan Ibu Raisa dengan sangat terpaksa kami tunda. Maaf Pak Hakim, apa sidang ini bisa tetap dimulai tanpa kehadiran istri saya? Maaf Pak Helmi, menurut pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dikatakan bahwa sidang pertama ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, yakni pihak penggugat dan pihak tergugat. Jadi kedua belah pihak harus hadir dan tidak bisa diwakilkan. Untuk itu saya selaku hakim tentunya berhak mengundurkan waktu persidangan ini. Iya, tapi... Demikian keputusan hakim pada hari ini. Dan persidangan ini akan saya tutup dan dilanjutkan atau saya tunda selama 3 hari ke depan. Halo Helmi. Kenapa kamu nggak datang ke sidang perceraian yang pertama? Kemarin kan aku udah bilang sama kamu, suruh kamu datang ke pengadilan. Tapi kenapa nggak sekarang? Pakai alasan sakit lagi. Helmi, aku ini bener-bener sakit. Badan aku sekarang nggak enak Helmi, aku meriang, aku panas. Alah, paling alasan kamu doang itu. Orang kemarin baik-baik aja kok. Masa sekarang bisa sakit sih? Terserah Helmi kalau kamu nggak percaya. Yang penting sekarang aku nggak bohong. Halo, halo. Matiin lagi. Masa ya kok sampai beneran nggak sakit? Helmi, ya ampun. Helmi, syukur kamu datang. Helmi, aku sakit Helmi. Aku kepikiran sama gugatan cerai kamu. Aku nggak mau Helmi cerai sama kamu, aku nggak mau. Udah, nggak usah banyak alasan. Aku kesini bawa dokter untuk mastiin kamu itu sakit atau enggak. Kalau ternyata kamu itu nggak sakit, aku marah sama kamu. Dan aku nggak mau ketemu sama kamu lagi sampai nanti di sidang perceraian kita. Ya Allah Helmi, kamu ini apa-apaan sih? Datang ke sini malah fitnah orang. Kamu lihat dong kondisi aku kayak gimana sekarang. Kamu lihat sekarang aku lagi sakit Helmi. Gak ada rasa pedulinya kamu untuk aku. Gak ada kamu khawatir-khawatirnya sama aku. Coba kalau kamu gak percaya, kamu cek badan aku panas apa enggak. Hubungan kayak begini tuh gara-gara siapa sih, aku tanya sama kamu? Gara-gara kamu kan? Kamu yang tidak menjaga hubungan aku sama Vina dan juga Nadia. Kalau kamu menghargai, gak akan seperti ini jadinya. Aku mau pisah sama kamu secara baik-baik.
jaga tali silaturahmi. Tapi karena kamu, semuanya jadi seperti ini. Apalagi ketika kamu kerja sama Rizal. Aku gak maafin kamu gara-gara itu, kamu tahu. Aku ngelakuin itu semua karena aku cinta sama kamu. Aku ngelakuin itu kan untuk mempertahankan rumah tangga kita. Kenapa kamu gak pernah peduli itu? Kenapa? Wajar dong kalau aku mau mempertahankan rumah tangga kita, wajar kan? Itulah, aku gak mau bahas terlalu panjang masalah ini. Bikin aku tambah pusing, tau gak? Aku di sini mau mastiin aja kamu itu sakit atau enggak ya. Dok, masuk. Ya, tolong periksa. Ibu, boleh saya periksa? Mana Pak? Iya Pak Helmi, istri Bapak memang sakit karena terlalu banyak pikiran. Saya sarankan Ibu Raisa untuk bed rest beberapa hari dan jangan terlalu banyak pikiran. Nanti saya siapkan resep untuk obat dan vitamin yang harus diminum Ibu Raisa. Oke, terima kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Saya pamit dulu. Mari Pak Helmi, Ibu Raisa. Puas kamu sekarang? Udah puas kamu? Kamu denger sendiri kan dokter itu bilang apa? Aku sakit Helmi, aku sakit. Ya, semuanya ini kan karena aku gak percaya sama kamu. Karena kelakuan kamu semuanya. Kamu licik, kamu pembohong. Gimana caranya aku bisa percaya sama kamu? Kamu janji sidang perceraian. Ya udahlah, maafin aku. Sampai ketemu di 3 hari lagi ya di sidang. Enggak Helmi, kita bisa ngomong Helmi. Helmi, kalau kamu pikir aku gak mau kamu ceraikan karena harta kamu salah. Helmi, berpikir tentang aku, kamu salah. Aku cinta sama kamu Helmi, aku cinta. Aku gak mau kamu kembali sama perempuan itu, aku gak mau Helmi. Mama, kenapa sih Papa nggak pernah nginep lagi di sini? Kan Nadia udah kangen sama Papa. Terus Nadia mau tiap malam Papa bacain dongeng buat Nadia. Papa kamu itu lagi nggak bisa nginep di sini dulu. Kenapa, Ma? Mama ngelarang Papa nginep di sini. Jangan dong, Ma. Kan Nadia mau tiap hari Papa ada di sini. Nadia nggak usah bawel deh. Ya, sekarang kamu berangkat ke sekolah lagi. Bang Jali udah nungguin kamu di depan. Oh, udah deh, Ma. Nadia berangkat dulu ya. Ya, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mama. Tapi mah kalau ada Papa bilangin suruh tunggu Nadia ya. Iya. Iya. Benar ya Ma, Nadia serius loh. Iya. Aduh Nadia, apa lagi sih? Ya udah Ma. Mama hari ini cantik deh. Assalamualaikum. Salam. Aduh, cucuku. Nadia, Vina, Mama juga pengen loh kalau kamu tuh bisa rujuk kembali sama Helmi. Karena selama ini Mama lihat kalian itu sudah seperti satu keluarga yang bahagia. Iya, Vina tahu kok, Ma. Vina memang rasa bahwa Nadia lebih kelihatan bahagia semenjak ada kehadirannya Helmi. Tapi Vina juga ngerasa Vina sama Helmi itu nggak perlu rujuk lagi. Kita berdua bisa mengurus Nadia tanpa harus rujuk. Tapi Vin, tidak bisa begitu dong. Kamu kan sendiri tahu, Helmi itu kan hampir tiap hari dia kesini terus menerus, ya kan? Tapi kalau
semuanya ini nggak ada kejelasan yang baik, ya kamu bisa rugi sendiri. Dan itu kan jadi malu dan bisa menjadi fitnah. Dan mungkin ini juga, ya Allah sudah kasih untuk kedua kalinya, supaya mungkin kamu bisa menjadi satu keluarga yang utuh. Dan kenapa sih kamu tidak kasih kesempatan untuk Helmi menjadi imam di keluarga kamu? Dia kan sekarang sudah banyak berubah demi kamu dan Nadia, ya kan? Ya Ma, nanti Vina coba pertimbangkan lagi ya. Alhamdulillah, emang Mama ngomong ini semuanya buat kebahagiaan kamu, terutama tuh Nadia. Ya, sudah kalau gitu, Mama mau ngecek roti dan kue dulu ya. Iya, Ma. Ya. Omongan Mama emang ada benarnya. Tapi rujuk sama Helmi tetap aja bukan hal yang mudah buat aku. Masuk. Assalamualaikum, Han. Waalaikumsalam, Vina. Tumben banget kamu datang ke kantor aku. Ada apa? Han, aku datang ke sini itu karena aku butuh bantuan kamu. Aku butuh masukan dari kamu, Han. Emangnya kamu punya masalah apa? Bukannya semuanya baik-baik aja? Ya soal Helmi lah, Han. Aku tuh sekarang bingung gimana caranya aku menghadapi Helmi. Ya jujur aja ya, Han, aku tuh sebenarnya pengen ngasih Helmi kesempatan lagi. Cuman aku takut. Aku takut gimana kalau nanti Helmi itu mengkhianati aku lagi. Ya ampun, Vina, kamu tahu nggak masalah kamu itu sama seperti aku. Aku juga punya masalah yang sama dengan Mas Bram. Aku juga harus coba untuk percaya lagi sama dia dan itu nggak mudah. Aku sadar kalau tidak ada sesuatu yang pasti yang bisa menjamin di dunia ini kecuali Allah. Dan aku juga yakin kalau kamu juga sadar kalau masalah kita ini ya cuman kita sendiri yang tahu jawabannya. Kita yang tahu apa yang terbaik yang harus kita putuskan. Iya, Han. Aku tahu kalau ini adalah keputusan yang paling tepat. Apalagi buat kebahagiaannya Nadia. Cuman gimana sih kalau aku tuh masih takut. Aku takut Helmi itu akan menyakiti aku lagi dan aku gak mau hancur untuk kedua kalinya gara-gara Helmi loh, Han. Berdoa dong, Vin. Berdoa, kamu harus mohon petunjuk sama Allah agar dia mau memberikan jalan yang terbaik buat kamu. Ya masalah kamu bisa memaafkan Helmi atau tidak, itu semua tergantung sama keikhlasan atas semua kesalahan dia, Vina. Vina, aku tahu bahwa memaafkan itu bukan sesuatu yang mudah. Apalagi kalau kita nggak bisa melupakan semua kesalahan-kesalahan itu, tapi bukan berarti kalau kita tidak bisa melupakan, kita nggak percaya dengan pasangan kita. Iya, terus sekarang menurut kamu aku harus kayak gimana dong? Ya menurut kamu, apa aku harus rujuk lagi sama Helmi? Vina, aku nggak bisa ambil keputusan itu buat kamu. Aku cuma bisa ingetin kamu, insya Allah kamu dan Helmi mau memulai lembaran baru dengan niat yang mulia dan pastinya kamu akan mendapatkan ridho dari Allah. Tapi sekarang pertanyaannya adalah ini. Apakah kamu dan Helmi benar-benar ingin membangun keluarga yang lebih baik dan menghindari semua fitnah atau enggak? Aku tuh takut, Han. Aku takut gimana kalau nasib aku tuh seperti kamu. Aku gak mau dikhianati lagi sama Helmi. Dan aku juga takutin gimana kok nanti nasib aku seperti Anissa. Tiba-tiba Helmi kasar gitu sama aku. Dan aku juga takut kalau aku rujuk sama Helmi, nanti hidup aku itu seperti kisah-kisah pembaca blog kamu. Hana, aku udah 2 kali loh, Han, dikecewain sama laki-laki. Ya terkadang aku berpikir kayaknya lebih baik kalau aku tuh hidup sendiri. Vina, catatan-catatan yang ada di blog aku itu bukan untuk membuat perempuan-perempuan takut sama laki-laki.
atau membuat istri takut rujuk sama suaminya, bahkan sama mantan suaminya. Vina, aku tulis catatan ini, blog ini, supaya perempuan itu bisa bersabar dan ikhlas menghadapi semua cobaan yang diberi sama Allah. Supaya kita mau menerima ketentuannya. Iya sih Han, mungkin sekarang memang lebih baik kalau aku tuh harus tenang. Dan aku harus berpikir dengan jernih untuk hubungan aku sama Helmi. Han, tolong doain aku ya Han. Mudah-mudahan aku diberikan petunjuk sama Allah untuk mengambil keputusan yang terbaik. Amin. Insya Allah. Vin, pokoknya aku akan selalu ada di sini buat kamu. Makasih ya Han. Kamu itu memang sahabat aku yang paling baik. Makasih banyak ya. Sama-sama. Rasain kamu, Mas Rudolf. Dengan begini, istri kamu pasti akan salah paham dan marah besar sama kamu. Dan akhirnya, kamu gak akan lagi ikut campur masalah hubungan aku dengan Mas Bram. Assalamualaikum sayang. Udah, kamu pergi dari sini, keluar. Apa perlu kamu dari sini, ha? Pergi dari sini. Ya ampun Mas Bram, aku kan datang ke sini mau membantu kamu, mau ngerawat kamu sayang. Gak apa-apa dong, aku ngerawat ayah dari anak dalam kandunganku ini. Enggak. Mendingan kamu tolong pergi dari sini ya, tolong pergi ya. Aku nggak mau ada orang lihat, ntar nanti salah sangka, salah paham. Sayang, kamu tenang ya. Aku jelasin sama kamu. Gak akan ada orang yang melihat sayang. Kita berduaan di sini. Bahana juga belum pulang kantor. Gak apa-apa dong, aku ngerawat kamu sebelum Bahana pulang. Udah Karin, tolong cukup please. Tolong pergi dari sini. Nanti kalau Rudolf atau Vina atau siapa-siapa lihat, tar nanti timbul fitnah. Aku nggak mau rumah tangga aku hancur lagi. Tolong please. Sana Gih. Mas, aku mau kamu yang dulu. Kamu yang dulu yang memperhatikan aku dan peduli sama aku, yang sayang sama aku. Sekarang ini kamu cuma peduli dengan perasaan Bahana. Aku pengen kamu itu selalu memikirkan perasaan kita berdua. Kapan itu Mas, kapan? Kamu ini gimana sih Karen? Kamu keterlaluan tau gak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Muslimah ya, silakan masuk Muslimah. Ada apa ini? Kok kalian sepertinya lagi bertengkar? Bahana mana? Ya, Hana belum pulang dari kantor. Kami nggak bertengkar, ini cuma lagi ngomong hal kerjaan ini. Bahas kerjaan? Iya Mbak, kita lagi ngomongin soal pekerjaan tuh, agak ribet. Tapi tadi sepertinya Mas Bram lagi marah-marah sama Karin. Karena nggak sependapat tentang proyek ini, itu aja. Oh, Karin, Mbak boleh bicara sama kamu berdua sebentar? Di luar? Mbak mau ngomong apa? Kita ngomong di teras aja ya. Lagian pasti Mas Bram itu mau istirahat, ya kan Mas? Iya, silakan ngomong di luar aja. Tuh, Karin ikutin. Aku masih banyak kerjaan di sini. Sebentar aja kok. Yuk. Iya. Mbak. Muslimah mau ngomong apa ya sama Karin? Apa jangan-jangan dia udah mulai curiga kalau Karin itu selingkuhan aku? Aduh gawat ini. Aku harus gimana ini? Kamu tahu nggak kenapa Mbak ajak kamu untuk ngobrol di luar? Enggak. Emangnya kenapa Mbak? Kenapa kita tadi nggak ngobrol di dalam aja? Karena nggak baik untuk seorang muslimah berada di rumah laki-laki yang bukan muhrimnya, Karin. Mas Bram itu kan suaminya Mbak Hana.
Jadi mau sedekat apapun hubungan kamu dengan Mbak Hana, kamu tetap harus menghargai rumah tangganya Mbak Hana dan Mas Bram. Sekarang kalau sampai ada fitnah gimana? Sebelumnya terima kasih Mbak, karena Mbak udah mengingetin aku. Tapi aku datang ke sini cuma hanya ingin bekerja sama Mas Bram. Ya, Mbak tahu hal itu. Tapi yang namanya fitnah itu bisa muncul di mana saja dan kapan saja, Karin. Dan sebagai seorang muslimah yang baik, kamu tetap harus bisa membawa diri. Iya Mbak. Karin, kamu hamil? Sebenarnya sih aku nggak masalah deh tahu kalau aku lagi hamil. Tapi males aja kalau nanti diceramain aku lagi. Males banget deh dengerinnya. Tapi setelah aku pikir-pikir, mungkin aja aku bisa manfaatin kelemahannya dia. Iya Mbak. Kamu belum menikah dan belum punya suami kan? Ya. Aku emang belum menikah. Aku itu wanita bodoh Mbak. Aku bener-bener bodoh sekali. Sekarang pacarku tuh gak mau tanggung jawab Mbak. Dan dia malah nyuruh aku untuk menggugurkan anak yang ada di dalam kandunganku ini Mbak. Astagfirullahalazim, benar-benar keterlaluan pacar kamu itu. Mbak tuh suka gak habis pikir ya sama orang-orang yang mau melakukan hubungan di luar nikah, tapi mereka gak pernah mau tanggung jawab buat anaknya sendiri. Sementara Mbak sudah menikah selama 5 tahun, tapi belum juga bisa punya anak. Mungkin gak akan pernah bisa. Maksud Mbak gak bisa punya keturunan? Mbak punya penyakit kista yang bikin Mbak susah punya anak. Makanya Mbak miris sekali mendengar cerita kamu, Karin. Pacar kamu nyuruh kamu untuk menggugurkan kandungan kamu. Subhanallah, anak itu adalah anugerah dan amanah dari Allah. Ya Mbak, tapi aku gak mau terlalu stres memikirkan hal itu Mbak. Aku takut anak yang ada di dalam kandunganku ini mempengaruhi psikologisnya. Aku gak mau. Iya Karin, iya kamu benar. Sekarang Mbak mengerti kenapa kamu senang berada di dekat Mbak Hana dan Mas Bram. Kamu pasti ingin sekali kan punya rumah tangga seperti mereka. Kamu jadi ingat pacar kamu dan kamu ingin mempunyai hubungan yang normal seperti mereka. Karin. Ya Mbak, aku pengen sekali mempunyai suami seperti Mas Bram. Aku mau punya keluarga seperti keluarganya Mbak Hana. Aku berharap pacarku ini bisa seperti Mas Bram, Mbak. Kamu sabar aja ya, Karin. Sekarang kamu lebih baik berdoa sama Allah. Semoga Allah membukakan pintu hati pacar kamu itu, supaya dia mau bertanggung jawab atas anaknya sendiri. Amin, Mbak. Amin, ya Allah. Amin. Kalau emang kamu butuh apa-apa, kamu bilang aja sama Mbak ya. Makasih ya, Mbak. Apa gadis ini pilihan yang tepat ya? Buat apa Karin curhat sama Muslimah? Pasti dia merencanakan sesuatu lagi. Kapan sih si Karin mau berhenti ganggu aku dan keluarga aku? Habisin makannya, Nak. Siapin pakaian abang kerja ya. Gua mandi dulu. Iya, Bang. Apa aku coba cek barang-barangnya Bang Rudolf ya? Tapi kalau aku ketahuan Bang Rudolf lagi ngecek barang-barangnya, pasti Bang Rudolf marah. Tapi aku masih curiga kalau Karin itu selingkuhannya Bang Rudolf. Aku mesti mastiin sendiri. Aku gak kuat harus cemburu terus kayak gini. Ma, Tante berangkat sekolah dulu ya. Bukannya kamu bareng sama Papa? Enggak, Tante janjian sama Nadia sama mamanya buat berangkat bareng. Kan lagian Papa baru mandi dan takut lambat. Yaudah. Sini, Mama pakein tasnya. Ya. Hati-hati anak ya. Assalamualaikum. Salam.
mesra dari selingkuhannya. Apa jangan-jangan aku emang cemburu gak jelas gitu ya sama Bang Rudolf? Masya Allah, Masya Allah. Ternyata benar ya. Ternyata benar. Kalau Karin selingkuh sama Bang Rudolf. Ya Allah, sampai Karin hamil begini. Tega kamu, Bang. Ngapain bawa koper segala? Aku mau pergi aja dari sini, Bang. Kamu jahat sama aku. Kamu mau apa sih? Apaan? Apaan ini? Foto USG siapa? Pakai nanya lagi, ya selingkuhan kamu lah. Aku tuh nemu foto ini di tas kamu, Bang. Kamu tuh tega banget ya sama aku, Bang. Kamu selingkuh sama perempuan itu sampai dia hamil, Bang. Ya Allah, aku benar-benar gak percaya lagi sama kamu, Bang. Tuh, Nis, aduh, Masya Allah, kamu salah paham, ini gak seperti kamu pikir. Abang bisa jelasin. Abang tuh benar-benar keterlaluan. Udah ketahuan juga salah, masih aja bohong. Aku mau pergi aja dari sini, Bang. Nis. Pasti kerjaan ini Karin nih. Aduh. Lu berani macam-macam sama gue. Lu naruh foto USG di tas gue ya? Apa maksudnya? Mas mau narik-narik aku? Mau pegang tangan aku kencang-kencang? Silakan, Mas. Tapi aku ingetin ya sama Mas, jangan salahin aku. Kalau aku akan bilang ke Mbak Anissa, kalau aku adalah selingkuhan Mas, dan aku bisa hamil seperti ini gara-gara Mas Rudolf. Lo berani ngomong kayak gitu sama Anissa, gue habisin hidup lo, ngerti gak? Oh, aku nggak peduli, terserah. Aku akan bilang ke Mbak Anissa kalau aku hamil gara-gara Mas, dan nggak akan ada yang bilang Mas Rudolf. Mas Bram dan Mbak Vina pun juga nggak akan bilang kalau aku adalah selingkuhan Mas Bram. Mereka nggak tega nyakitin hati Mbak Hana. Mas Rudolf tahu itu kan? Jadi pasti Mbak Anissa nggak akan pernah percaya lagi seumur hidup sama Mas Rudolf. Gimana? Pilihan ada dua. Mau ganggu aku atau tidak? Aku cuma mau Mas Rudolf itu jangan ikut campur urusan aku sama Mas Bram. Oke? Semua pasti akan baik-baik aja. Kalau Mas ikut campur, Mas Rudolf akan tahu. Ternyata dugaan aku beneran. Si Karin itu emang selingkuhannya Bang Rudolf. USG yang tadi aku bawa itu USG-nya Karin, Han. Astagfirullahaladzim. Nisa, aduh, aku benar-benar gak nyangka kalau ternyata Karin itu adalah selingkuhannya Bang Rudolf. Kok
Kok bisa sih? Aku juga nggak tahu, Han. Hati aku nih sakit banget rasanya, Han. Aku udah hancur banget diginiin, Han. Aku tuh lebih baik Bang Rudolf pukul, Bang Rudolf maki-maki. Tapi kalau dia selingkuh, aku nggak kuat, Han. Ya Allah. Nis, kamu yang sabar ya. Aku ngerti banget perasaan kamu, tapi kamu harus tegar. Kamu harus kuat demi Dante. Pokoknya sekarang yang penting kamu jangan emosi dulu. Kamu harus berpikir yang jernih, ya. Ya Allah, kasihan Bang Rudolf dan Anissa. Gara-gara aku rumah tangga mereka jadi berantakan. Aduh, apa yang harus aku lakukan? Aku sendiri gak mungkin ngomong ke Hana dan Anissa kalau Karin itu sebenarnya selingkuhannya aku. Ini udah benar-benar keterlaluan, masalah udah melebar kemana-mana. Mas Bram? Halo Mas Bram. Kenapa sayang? Aku tahu kok, gak usah dipungkiri lagi. Kalau sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam, kalau kamu itu masih mencintai aku kan sayang? Stop omongan kosong kamu Karin ya. Aku sudah muak dengan permainan kotor kamu, tahu nggak? Aduh Mas, udahlah Mas, nggak usah marah-marah kayak gitu Mas. Mas Bram, udah, kamu nggak usah bohong lagi ya. Aku tahu kok, kalau kamu telepon aku ini pasti karena kamu kangen kan sama aku. Yaudah, kamu mau nyamperin aku ke rumah atau... Stop. Kenapa kamu ganggu keluarga Bang Rudolf? Wow, kenapa sayang? Mas Rudolf itu cerita ya ke kamu ya? Ya ampun, kasihan banget ya dia ya, sampai ngadu kayak gitu kayak anak kecil deh. Sudahlah Karin, ya cukup kamu sudah merusak rumah tangga aku. Ya tapi jangan ganggu rumah tangga Bang Rudolf. Ini bukan urusan mereka, ini urusan kita. Emangnya kenapa sayang? Dia udah coba-coba loh gangguin hubungan kita. Dan kenapa aku gak coba-coba juga buat gangguin keluarganya mereka? Sama aja kan sayang? Dia duluan yang mulai. Udah Karin, hentikan kegilaan kamu Karin ya. Hah? Istrinya Bang Rudolf itu gak tahu apa-apa. Masa dia harus nanggung beban kesalahan yang tidak dilakukan oleh suaminya? Ya udah, gini aja ya Mas ya. Aku mau menghentikan teror aku semuanya. Tapi ada syaratnya. Kamu cuma nuruti 3 syarat aja dari aku. Bisa? 3 hal. Oke, aku kasih tau ya. Syarat pertama, Mas Bram harus temenin aku buat check up kandungan ke dokter. Oke? Yang kedua, aku gak mau si singa hitam itu ikut campur urusan hubungan kita, Mas. Yang ketiga, aku mau kamu temenin aku pas lahiran. So simple kan, Mas? Kamu itu udah benar-benar gila, Karin. Ngapain kamu di sini? Mau adu ke Hana soal dugaan kamu kalau aku selingkuh? Iya. Aku butuh teman, Bang. Aku nih tekanan batin, tahu nggak? Gara-gara kelakuan abang. Kelakuan apa, Nis? Kamu jangan fitnah abang ya. Kalaupun abang ngapa-ngapain kamu, aib abang kamu lindungin dong, bukan kamu ceritain ke dia. Bang, itu udah ada buktinya di rumah. Aku nemuin foto USG perempuan abang itu. Bang, aku rela abang pukulin, aku rela abang maki, tapi kalau dia selingkuh aku udah gak tahu. Oh, jadi kamu nggak apa-apa kalau abang pukulin? Wah, kebetulan banget. Abang nggak lama banget pukulin kamu. Bang. Cukup bang, lepasin tolong lepasin tolong bang. Lepasin bang. Lu ngerti nggak Han? Lu lagi ngebelain siapa? Lu lagi ngebelain istri yang lagi fitnah suaminya. Bang Rudolf, tolong jangan emosi dulu. Kalau memang ini salah paham, kita bisa bicara baik-baik. Kita nggak usah pakai kerasan kayak begini. Bang, ini rumah saya, Bang. Tolong jangan ada keributan di sini. Lu jadi ngebelain dia sih? Lu ngebelain gue doang, gue udah ngebelain lu selama ini.
Bang, sabar bang. Bang Rudolf, kita ini sama-sama dewasa. Kalau semuanya lagi panas begini gimana mau ada perdamaian, dia kan? Kita harus berpikir dengan kepala dingin. Daripada kita bosen kayak gini, mendingan kita denger lagu, nak. Biar ibu kenalin musik seperti apa ke kamu. Oke sayang, dengerin ya. Nih, Mas Bram. Ya, halo. Oke Karin, ya aku akan terima persyaratan kamu. Asal kamu berhenti neror keluarga Bang Rudolf, oke? Waduh, Mas. Kamu tuh bener-bener so sweet banget ya. Akhirnya kamu mengakui juga kalau aku ini jauh lebih hebat daripada Mbak Hana. Justru kamu gak ada papanya dibanding sama Hana. Hana itu wanita yang berkelas, kakek kamu. Oke kalau gitu Mas, berarti siang ini kamu bisa melakukan kegiatan kamu sebagai seorang ayah dong Mas. Siang ini aku mau check up, kamu harus temenin aku ya Mas. Aku tidak akan melakukan apa-apa sampai kamu minta maaf sama keluarga Bang Rudolf dulu. Jadi cuma minta maaf aja nih. Iya, kamu datang sekarang ke rumah aku minta maaf. Oke sayang. Ya Allah, aku gak akan membiarkan orang-orang yang gak bersalah ikut menanggung kesalahanku. Cuman ini yang bisa aku lakukan buat menyelamatkan keluarga Bang Rudolf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak istrinya Mas Rudolf ya? Mbak Anissa maafin Karin ya Mbak ya. Karin gak ada maksud apa-apa. Karin gak mau menghancurkan rumah tangga Mbak Anissa dengan Mas Rudolf. Mbak Anissa, aku mohon sama Mbak Anissa, tolong jangan cemburu sama aku ya Mbak. Aku sama Mas Rudolf itu gak punya hubungan apapun Mbak. Malahan aku mau ngucapin terima kasih banget sama Mas Rudolf karena udah menyimpan foto hasil USG aku. Karena satu-satunya foto hasil USG itu akan aku tunjukin buat pacar aku. Jadi bener, kamu gak ada hubungan apa-apa sama Bang Rudolf? Enggak Mbak Hana. Mbak Hana sendiri tahu kan kalau pacar Karin itu gak mau untuk menjawab. Sekali lagi aku berterima kasih banget sama Mas Rudolf. Aku yakin sekali pasti foto hasil USG itu jatuh di kantor. Untuk foto itu gak jatuh ke tangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Karena pasti aku malu banget. Aku malu banget, aku gak tahu harus umpetin muka aku kemana. Karena aku selama ini selalu menyembunyikan kehamilan aku ini supaya gak ada satu orang pun yang tahu. Karena aku gak mau dipandang sebelah mata sama teman-teman aku di kantor. Aku juga gak mau dipikir seperti wanita murahan. Aku gak mau. Kamu sabar ya. Sabar ya Karin ya. Alhamdulillah semua masalah udah clear kan. Semua ini cuma salah paham. Dan kamu Nisa, harusnya kamu jangan cemburu buta kalau faktanya belum terbukti. Iya Han, aku minta maaf ya. Ini semua kan terjadi kan karena emang aku cinta banget sama Bang Rudolf. Iya, kalau cinta jangan sampai gelap mata gitu dong cemburunya. Sampai nggak percaya lagi sama abang. Maafin aku ya Bang. Aku terlalu berlebihan cemburu sama abang.
Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi ya Bang. Gak apa-apa Nisa. Gak apa-apa. Bang udah maafin kok. Cinta kita terhadap sesuatu maupun seseorang bisa menjadikan kita buta dan tuli, sehingga sebaiknya berhati-hatilah pada buruk sangka. Buruk sangka itu sama dengan suuzon, Nis. Dan suuzon tuh gak baik, apalagi sama suami sendiri. Iya Han, makasih banyak ya Han ya. Kamu udah kasih pembelajaran yang berharga banget buat aku. Doain aja supaya keluargaku bisa terus jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya. Amin. Allah kabul. Aku tuh malu banget sama kamu Han. Aku janji aku gak akan ngulangin lagi ya Han hal ini. Udah, yang penting kamu jangan lupa berdoa ya. Iya Han. Ntar lagi Dante pulang sekolah. Aku pulang dulu ya. Assalamualaikum Han. Waalaikumsalam. Ya Allah, lalu kapan rumah tangga aku bisa kembali menjadi keluarga sakinah? Assalamualaikum Claudia ya. Subhanallah, meeting redaksi. Kok aku bisa sampai lupa ya? Ya udah, 1 jam lagi aku nyampe kantor ya. Ya udah, makasih ya. Assalamualaikum. Kepercayaan bukan sebuah perkara yang didapatkan melalui kesepakatan. Ketidakpercayaan akan menghancurkan pilar-pilar kasih sayang. Jangan biarkan ketidakpercayaan itu muncul. Permisi Bu Hana, maaf Ibu ada tamu untuk Ibu. Siapa tamunya? Claudia tunggu di luar aja ya. Baik Bu, permisi. Hana, saya perlu bicara sama kamu. Bicara yang sangat penting sekali ini soal Helmi. Helminya Vina? Bukan lagi suaminya Vina. Dia suami saya sekarang. Dan ini ada hal yang sangat penting yang perlu banget saya bicarakan sama kamu, tapi nggak di sini. Saya mohon. Aku mohon kamu bisa jadi mediator untuk aku dan Helmi. Karena aku nggak mau rumah tangga aku jadi hancur berantakan. Raisa, maaf banget ya. Saya ini bukan mediator. Saya cuma penulis. Tapi Hana, aku yakin kok kamu punya banyak solusi, kamu punya banyak cara untuk membantu masalah perempuan seperti aku. Masalah perempuan yang rumah tangganya udah diambang kehancuran kan. Aku mohon kamu bilang ke Helmi untuk membatalkan gugatan cerai terhadap aku. Maaf banget ya Raisa, tapi menurut aku semua keputusan Helmi sudah menjadi hak dia dan aku gak mungkin ikut campur. Aku gak nyangka kalau kamu sejahat ini. Kamu pasti lebih membela Vina karena Vina itu sahabat kamu kan? Bukan sama sekali enggak. Apa? Aku tahu kamu jauh lebih bahagia kalau kamu lihat sahabat kamu rujuk lagi dengan mantan suaminya. Kalau kamu lihat di balik itu semua ada aku, Hana. Ada perempuan yang disakiti ini. Dan kamu seharusnya lebih membela aku, Hana. Ya Allah, perempuan di depan aku ini sedang terluka. Apa yang harus aku lakukan buat membantu dia mengumpulkan kembali kebahagiaan yang tercacar? Aku yakin semua impian perempuan itu pasti ingin memiliki keluarga yang sakinah kan? Apa aku gak boleh merasakan hal yang seperti itu? Apa aku gak bisa? Dan kenapa di tulisan kamu itu, di blog kamu itu, seakan-akan kamu melegalkan ketika suami ingin menceraikan istrinya dan kembali rujuk dengan mantan istrinya? Atau bahkan menikah lagi dengan perempuan lain? Kenapa? Tapi kenapa? Dan kenapa kamu se-egois itu? Raisa, aku gak bisa berbuat banyak, tapi mungkin aku bisa bantu kamu supaya kamu dan Helmi bisa bicara dari hati ke hati. Makasih. Saya boleh minta nomor teleponnya Helmi? Oh iya, sebentar ya. Ya, ini nomornya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Helmi, ini Hana. Kamu lagi sibuk nggak? Bisa ketemu sama aku?
ketemu sama kamu. Ada urusan apa ya? SMS dari siapa ya? Vin, tolong datang ke Papaya Cafe, penting. Hana? Kok Hana pakai nomor lain? Apa jangan-jangan Karin berulah lagi? Duh, Hana kenapa ya? Mati lagi teleponnya. Ona! Ona! Iya Bu Vina. Ya ampun Bu Vina, semenit aja kagak denger teriakannya Bu Vina. Gimana gitu rasanya Bu? Teriakannya nggak. Ana, tolong kamu jaga toko ya, saya mau pergi. Iya Bu. Bu. Gini Bu, kan udah beberapa hari ini Ona jaga toko sendirian ya Bu ya. Ntar THR untuk lebaran ditambahin ya Bu, selembar 2 lembar gitu, yang merah. Ya Bu ya. Makasih ya Bu sebelumnya. Lumayan kan, selembar 2 lembar. Bisa untuk beli baju kembaran tuh nanti sama Bang Jali pas lebaran. Asoy. An, ada apa? Helmi. Sini. Helmi, sorry. Mendingan kamu duduk aja. Silakan duduk. Ayo, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Silakan. Helmi, maaf banget ya. Aku tahu kalau ini bukan urusan aku. Tapi menurut aku kamu juga harus mendengarkan apa yang diinginkan Raisa. Kamu harus ngomong baik-baik. Ngomonglah dari hati ke hati soal perceraian kalian. Selain Vina, kamu juga harus mendengarkan apa yang diinginkan oleh Raisa. Helmi? Raisa? Apa sih maksudnya ini? Helmi, aku cuma berharap kalau kamu bisa bersikap adil untuk Vina dan Raisa. Adil? Adil apanya? Vina. Jadi gini, Vina, Helmi. Sebenarnya Mbak Hana ini ingin memberitahu kalian bahwa dia nggak akan setuju kalau kalian untuk kembali rujuk. Dalam keheningan ku bersimpuh, ku buka lembaran-lembaran kita-Mu. Ku temukan damai membaca sabda-Mu. Tuhan ku memohon, Tuhan ku memohon, pancarkan cahaya di